Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Menuju ke pantai Langgur. Sebagai seorang anak kecil tentunya ada sukacita, ada kegembiraan. Maklum orang gunung turun di laut karena Waur terletak di gunung. Tapi bukan berarti bahwa orang gunung tidak bisa berlayar atau tidak bisa berenang. Kalau dulu saya bercita-cita untuk menjadi seorang juragan kapten kapal, dan sepertinya Tuhan membuktikan bahwa niat seorang anak akan dilengkapi dan disempurnakan. Kalau dulu pelayaran hanya antara selat ke besar dan ke kecil, sekarang ketika saya terpilih menjadi Uskup Diosis Amboina, saya mengemudikan kapal yang besar, yakni Gereja Keuskupan Amboina, mulai dari Maluku Utara sampai Selatan. Pertanyaannya adalah, apa kekuatan seseorang ketika dia harus duk in altum, ketika dia harus bertolak ke tempat yang lebih dalam? Kalau lihat dalam moto saya dan logo yang saya gunakan, di sana ada laut biru yang membentang, ada perahu yang berlayar di atas laut itu, tapi di atas laut itu ada bintang, dan bintang itu melambangkan Maria sebagai bintang laut. Mengapa sampai Maria menjadi bintang dalam logo saya? Karena bertepatan dengan tanggal 8 Desember, saya diumumkan secara resmi menjadi Uskup Diosis Amboina. Kecintaan terhadap Maria adalah kekuatan. Cinta seorang ibu tak pernah pudar. Walaupun kita anak-anaknya kadang berlaku kurang ajar terhadap mereka. Ini adalah bulan Mei, bulan Maria. Karena itu datang kepada Maria adalah jalan yang terbaik, jalan yang terpendek, jalan lurus menuju Yesus putranya. Tidak ada seorang pun yang lebih mengenal Yesus
daripada Maria sendiri. Sama seperti seorang ibu mengenal putra-putri yang dikandung dan dipeliharanya, Maria pun seperti itu. Dan perahu yang saya kemudikan di atas laut yang biru itu adalah perahu Keuskupan Amboina, di mana kita lebih banyak daerah kita adalah laut. Tapi saya akan berlayar mengemudikan perahu itu dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, dengan kata-kata Yesus sendiri, "Doc in altum." Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kalau sebelah sisi logo adalah laut, perahu, dan bintang, maka di sisi yang lain adalah kepiting Santo Franciscus Xaverus. Kepiting yang dalam sejarahnya Santo Franciscus Xaverus kehilangan salibnya di laut. Tapi kepiting itulah yang membawa kembali salib itu kepada Santo Franciscus Xaverus. Dialah yang pertama-tama datang ke Maluku, dan lewat dialah firman Injil itu disebarkan di tanah Maluku. Maka ketika Anda melihat kepiting Xaverus di sana, adalah saatnya kita bangkit dari ketiduran kita, kejatuhan kita, untuk mewartakan, untuk menyalakan lilin api Injil itu, sehingga kemanapun kita pergi, kabar gembira disebarkan. Apa kekuatan ketika kita bertolak ke tempat yang lebih dalam? Di atas kepiting Santo Franciscus Xaverus ada gambar hati kudus. Sejarah gereja Katolik di Maluku, terutama di Tanah Kei dan sekitarnya, tak bisa dipisahkan dari jasa para martir tarekat misionaris MSC, Monsignor Ars dan teman-teman. Mereka berani meninggalkan daerah mereka, negara mereka di Eropa sana, dan datang ke tanah yang gersang ini. Kalau hanya untuk mencari kesenangan, tentunya Kei bukan menjadi tempat pilihan. Tetapi mengapa mereka datang? Karena mereka ingin agar di atas tanah yang berbatu-batu ini, iman itu tumbuh. Api Injil itu harus dinyalakan, agar tanah ini menjadi tanah yang subur bagi iman kekatolikan. Dan mereka tidak tanggung-tanggung. Mereka tidak hanya berbicara, berkhotbah, tetapi khotbah mereka yang paling jitu adalah ketika mereka mengucurkan darah mereka untuk iman dan untuk tanah ini. Namun kadang ketika kita bermenung, ketika kita hidup di atas tanah ini, ketika kita berbuat kegiatan, pekerjaan dan lain sebagainya, kita kadang menodai darah suci itu lewat sikap dan tingkah laku kita, lewat dosa dan kelemahan kita. Karena itu, ketika hari ini kita berkumpul bersama, kita diingatkan bahwa mulai saat ini, tanah ini harus disucikan kembali. Jubah dan baju-baju kotor karena dosa kita harus dicuci, dibersihkan, diputihkan.
supaya setiap orang yang ada di tanah ini mengalami cinta, merasa dicintai, diterima, karena hanya dengan cinta maka kita adalah murid-murid dari Yesus sendiri. Yesus sang guru cinta tidak hanya mengatakan aku mencintai kamu, tapi dia rela untuk mengorbankan nyawanya demi saudara dan saya. Dan inilah yang dilakukan, diikuti oleh Monsignor Ars dan teman-teman. Seandainya mereka ingin hidup lama, tentunya ada cara untuk itu. Tapi mereka tidak pernah mundur. Ketika mereka melihat senapang, senjata, peluru yang siap untuk dilontarkan kepada tubuh mereka, mereka tak pernah mundur. Karena apa? Karena cinta. Cinta kepada tanah ini, cinta kepada umatnya. Karena itu, jika Yesus telah mati untuk kita, jika Monsignor Ars telah mati dan kawan-kawan telah mati mengucurkan darah mereka untuk kita, bukan agar kita mati untuk mereka, bukan. Tapi agar kita hidup untuk apa? Hidup untuk saling mengasihi, hidup untuk saling mencintai, hidup dalam kedamaian, hidup dalam kerukunan. Karena kadang di atas tanah ini, perkelahian antar kampung terjadi, pembunuhan yang sadis terjadi di atas tanah ini. Monsignor Ars tidak meminta darahmu, tapi dia meminta semangatmu, dia meminta cintamu, dia meminta perjuanganmu, dia meminta pengorbananmu. Hari ini ketika kita semua berkumpul, kita berkumpul karena cinta Tuhan kepada kita, maka hendaklah cinta yang sama mendorong kita semua untuk pergi duk in altum, pertama-tama bukan keluar, tapi ke hati kita masing-masing. Bertolaklah ke hatimu. Bukan hanya pikiran semata, mata melihat lalu kita posting sesuatu, kita bicarakan orang lain punya busuk, tapi selalu kembali ke hatimu. Duk in altum pertama-tama harus kembali ke hatimu yang menjadi pusat segala cinta, pusat segala pengampunan. Di sanalah kamu akan temukan itu. Dan tentunya ketika kita mendengarkan kata-kata Tuhan sendiri, duk in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Kekuatan Anda, jalamu adalah cintamu, jalamu adalah kata-katamu, jalamu adalah sikap hidupmu. Kalau kita terus-menerus berkelahi, bertengkar karena batas tanah dan lain sebagainya, lalu di mana orang lain bisa melihat cinta di dalam hati kita, di wajah kita? Tidak pernah mereka temukan. Karena itu perayaan hari ini menjadi perayaan di mana kita merayakan cinta Allah kepada kita yang tanpa syarat, yang tanpa batas. Kalau Allah, Tuhan mencintai kita tanpa batas, maka adalah tugas kita untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tebarkanlah jala cintamu untuk semua orang, sehingga semua orang yang melihatmu, mereka melihat Allah. Semua orang yang mendengarkan kata-katamu, mereka mendengarkan kata-kata Allah. Dan setiap orang yang hidup denganmu, mereka merasakan ada kedamaian, ada sukacita dan penghiburan. Hari ini, siapapun Anda,
apapun kelemahan dan kerapuhanmu, bahkan dosamu pun sekalipun, tidak pernah mampu untuk membatasi aliran cinta Allah kepadamu. Anda hari ini dipakai oleh Tuhan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, untuk menebarkan cinta itu, untuk membawa kasih pengampunan kepada orang lain. Jangan pernah katakan saya tidak bisa. Karena sekali Tuhan memanggil dan memilihmu, Dia jugalah yang akan melengkapi, menyempurnakan. Ketika Anda berada di tangannya, dalam kasih-Nya, maka Anda akan dibuat menjadi sarana alat cinta kasih untuk dunia. Saya berharap dan berdoa, semoga ketika kita kembali dari perayaan ini ke kampung kita masing-masing, komunitas, ke rumah kita masing-masing, yang kita bawa adalah senyum, yang kita bawa adalah cinta, yang kita bawa adalah pengampunan, yang kita bawa adalah kasih sayang kepada orang lain. Anda pasti mampu untuk melakukannya. Semoga demikian. Amin. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga, serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu. Dengan tak henti-hentinya bernyanyi.